Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 7 dengan saya Intan Nurnafiah, Ibu Nani Utami, serta Zahro Nafiah. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode pembelajaran anak usia dini. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Program Pengembangan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Bapak Oktavian Dwitanto. Langsung saja pada materi. Materi yang pertama yaitu pengertian metode pembelajaran. Metode adalah suatu cara kerja yang sistematis dan umum, seperti cara kerja ilmu pengetahuan yang bermula dari pernyataan bagaimana. Menurut Sanjaya, metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Hal tersebut sudah dipaparkan oleh Wina Sanjaya tahun 2008. Metode pengajaran secara umum meliputi keseluruhan cara atau teknik dalam menyajikan bahan pengajaran kepada siswa serta bagaimana siswa diperlakukan selama pembelajaran tersebut. Hal ini artinya metode digunakan untuk merealisasikan proses belajar mengajar yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, metode pembelajaran adalah teknik penyajian yang dikuasai oleh guru untuk menyajikan materi pembelajaran kepada murid di dalam kelas, baik secara individu maupun secara kelompok, agar materi pembelajaran dapat dipahami oleh murid dengan baik. Itu tadi ya teman-teman pengertian tentang metode pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini yaitu pentingnya metode pembelajaran untuk anak usia dini. Dalam pendidikan anak usia dini, diperlukan metode agar pendidikan itu tepat pada sasarannya. Pembelajaran anak usia dini membutuhkan metode yang unik dan kreatif, maka dari itu peran seorang guru sangat diperlukan dalam mendidik anak dan menggali potensi anak didik. Selanjutnya yaitu macam-macam metode pembelajaran anak usia dini. Yang pertama yaitu metode bermain. Yang kedua metode bercerita. Selanjutnya metode demonstrasi. Yang keempat metode simulasi. Yang kelima metode karya wisata. Yang terakhir yaitu metode tanya jawab. Saya di sini akan menjelaskan satu persatu tentang metode yang sudah saya sebutkan tadi beserta kelebihan dan kekurangannya atau kelemahan metode tersebut. Yang pertama yaitu metode bermain. Bermain adalah aktivitas anak sehari-hari. Sebagian besar orang mengerti apa yang dimaksud dengan bermain, namun demikian mereka tidak dapat memberikan batasan apa yang dimaksud dengan bermain. Bermain dimotivasi dari dalam diri anak, bukan karena tuntutan masyarakat atau fungsi-fungsi tubuh. Tingkah laku itu menyenangkan atau menggembirakan untuk dilakukan oleh anak tersebut. Nah, kelebihan metode bermain yaitu yang pertama merangsang perkembangan motorik anak. Yang kedua, merangsang perkembangan berpikir anak. Yang ketiga, melatih kemandirian anak. Selanjutnya yaitu melatih kedisiplinan anak dan anak lebih semangat belajar. Karena dengan bermain tersebut kan pasti lebih seru. Jadi anak akan lebih semangat untuk belajar. Nah, kekurangan metode bermain adalah yang pertama membutuhkan biaya lebih karena membutuhkan alat atau media yang disiapkan lebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu membutuhkan ruang atau tempat yang khusus sesuai dengan tipe permainan yang dimainkan. Sering terjadi berebut alat atau media satu anak dengan anak yang lainnya. Itu terjadi jika medianya itu
banyaknya tidak sesuai dengan jumlah anak atau medianya berbeda. Jadi satu anak dengan yang lainnya itu istilahnya iri, kenapa kok beda gitu. Tapi kalau sama dan jumlahnya sama dengan anak, pasti tidak terjadi sih. Oke, yang selanjutnya yaitu metode bercerita. Metode cerita adalah metode dalam proses belajar mengajar, di mana seorang guru menyampaikan cerita secara lisan kepada sejumlah murid yang pada umumnya bersifat pasif. Dalam pengajaran yang menggunakan metode bercerita, perhatian terpusat pada guru, sedangkan murid hanya menerima secara pasif, sehingga timbul kesan murid hanya sebagai objek yang selalu menganggap benar apa yang disampaikan atau yang diceritakan oleh guru. Nah, kelebihan dari metode bercerita yaitu yang pertama, organisasi kelas lebih sederhana, tidak terlalu mengelompokkan murid. Selanjutnya yaitu guru dapat menguasai kelas dengan mudah walaupun jumlah murid yang banyak. Yang selanjutnya yaitu menimbulkan semangat dan merangsang murid untuk melakukan tugas pekerjaan. Yang terakhir yaitu metodenya fleksibel. Nah, oke. Selanjutnya kekurangan dari metode bercerita yaitu yang pertama, guru sulit mengetahui sampai di mana kemampuan murid dalam memahami cerita. Kedua yaitu murid cenderung bersifat pasif karena hanya memperhatikan cerita dari guru tadi. Selanjutnya yaitu guru dalam bercerita sering tidak memperhatikan segi psikologis dan didaktis. Pembicaraan dapat tidak terarah sehingga membosankan untuk murid atau kadang terlalu banyak humor sehingga tujuan utamanya terabaikan. Jadi sebagai guru, ketika kita menggunakan metode bercerita, kita harus fokus pada tujuan yang akan kita sampaikan. Istilahnya kesannya nanti kita berikan kepada anak juga apa yang telah kita ceritakan tadi. Selanjutnya, metode selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan memperlihatkan kepada seluruh murid tentang cara melakukan sesuatu. Nah, di sini jadi guru itu mempraktikkan melakukan sesuatu hal yang dilihat langsung oleh murid dan muridnya nanti langsung menirukan juga. Seperti itu. Kelebihan dari metode demonstrasi yaitu proses belajar mengajar bersifat verbalisme bisa dihindari karena murid secara langsung memperhatikan materi yang didemonstrasikan. Proses belajar lebih menarik. Dengan mengamati secara langsung, murid dapat lebih mudah bagaimana melakukan pekerjaan yang telah didemonstrasikan. Oke, itu tadi kelebihannya. Sekarang kekurangan dari metode demonstrasi. Bila tidak dipersiapkan dengan matang, guru sering gagal dan mengulang beberapa kali, sehingga membutuhkan waktu lama, membutuhkan peralatan serta tempat yang memadai. Guru dituntut mempunyai keterampilan untuk memperagakan materi pelajaran yang disampaikan. Ya jelas dong, kita kan mempraktikkan langsung, jadi kita harus mempunyai keterampilan tersebut. Metode selanjutnya yaitu metode simulasi. Metode simulasi adalah metode belajar mengajar dengan cara menirukan situasi tiruan untuk memahami konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Metode ini digunakan sebagai asumsi bahwa tidak semua proses pembelajaran bisa dilakukan secara langsung pada objek sebenarnya. Nah, metode ini
dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama metode sosiodrama. Di sini tidak saya tuliskan, tapi saya akan menjelaskan yang disebut metode sosiodrama, yaitu metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial, permasalahan yang menyangkut hubungan antar manusia. Itu tadi penjelasan tentang metode simulasi sosiodrama. Yang kedua yaitu metode simulasi psikodrama. Adalah metode pembelajaran dengan bermain peran yang bertitik tolak dari permasalahan-permasalahan psikologis. Metode ini biasanya digunakan untuk terapi agar murid memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dirinya. Nah, selanjutnya metode simulasi role playing. Role playing ya. Nah, role playing atau bermain peran adalah metode pembelajaran sebagai bagian simulasi yang menekankan keikutsertaan murid untuk menirukan masalah-masalah situasi sosial. Metode ini sering digunakan untuk kalangan anak-anak usia dini. Nah, itu tadi macam-macam dari metode simulasi. Saya di sini akan menjelaskan juga tentang kelebihan metode simulasi. Yang pertama yaitu dapat dijadikan bekal bagi murid dalam menghadapi situasi yang nyata. Selanjutnya, mengembangkan kreativitas murid, memupuk keberanian dan percaya diri murid, menambah pengetahuan dan keterampilan murid. Selanjutnya, kekurangan metode simulasi, yaitu pengelolaan yang kurang baik sering dijadikan sebagai alat hiburan, sehingga tujuan yang sebenarnya terabaikan. Rasa takut sering mempengaruhi dalam melakukan simulasi pengalaman yang memperoleh tidak selalu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Yang selanjutnya yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan jalan mengajak para murid keluar kelas, mengunjungi suatu tempat untuk mempelajari atau menyelidiki hal tertentu di bawah bimbingan seorang guru tentunya. Nah, kelebihan dari metode karya wisata ini dapat memberi kepuasan pada murid karena dapat melihat secara langsung objek yang diamati. Selanjutnya yaitu guru lebih mudah menerangkan materi pelajaran karena ya tadi anak secara langsung melihat objek yang kita jelaskan. Selanjutnya yaitu murid bisa mempelajari suatu secara integral dan komprehensif. Nah, di sini kekurangan dari metode karya wisata, yaitu dapat mengganggu pelajaran lain jika sering dilakukan, karena metode ini sangat menyingkat waktu. Selanjutnya, membutuhkan perencanaan yang matang dan persiapan yang panjang, membutuhkan biaya yang lebih dibanding dengan metode yang lain. Yang terakhir yaitu metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan pertanyaan yang diajukan oleh guru kepada murid. Metode ini bertujuan untuk merangsang perhatian siswa dan mengukur kemampuan siswa terhadap materi yang dibahas. Metode ini tepat digunakan untuk mengarahkan pengamatan dari proses berpikir dan digunakan sebagai selingan dalam metode cerita atau ceramah. Nah, kelebihan dari metode tanya jawab yaitu suasana kelas lebih hidup karena murid aktif berpikir dan menyampaikan buah pikirannya melalui jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya sangat positif untuk melatih keberanian anak karena anak
dapat mengemukakan pendapatnya secara lisan dan secara langsung. Selanjutnya itu guru dapat mengontrol pemahaman murid tentang materi yang disampaikan oleh guru. Kekurangan dari metode tanya jawab yaitu memakan waktu yang cukup lama karena waktu yang tersedia habis untuk kegiatan tanya jawab dengan seluruh murid. Itu tadi ya teman-teman, macam-macam metode pembelajaran anak usia dini beserta kelebihan dan kekurangannya. Baik, thanks for your attention, guys. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi penjelasan atau presentasi dari kelompok 7. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa japri lewat WhatsApp kelompok kami, yaitu saya, Intan Rafiah, Bunani Utami, dan Zahra Nafiah, atau bisa langsung ke dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Oktavian Dwitanto. Terima kasih, sekali lagi terima kasih, dan mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.